Selamat siang Sobat Traveler dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan ngobrol asik bersama narasumber kita yang inspiratif tentunya ya. Dan saya sudah ditemani dengan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Mangku Kandia. Selamat siang Pak. Selamat siang my friend. Ya, Wayan Rona, anak luar biasa. Wah, dari Julah. Terima kasih. North Bali. Oke, hari ini kita berbincang-bincang mengenai tentang desa wisata. Beliau cukup banyak jam terbangnya mengenai tentang desa wisata, pengembangan desa wisata. Tentunya teman-teman akan dapat ilmu yang inspiratif. Hari ini kita akan berbincang banyak ya dengan beliau. Bagaimana nih kabarnya? Ya, pertama-tama saya mau say hello Om Swastiastu dulu kepada pemirsa di seluruh Nusantara maupun di luar negeri. Pertama, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya, my name is Mangku Kandia. Sekarang ada di Desa Wisata Mas ya Pak Yan ya. Ini keren sekali kayaknya. Ya. Boleh dijelaskan kira-kira Pak apa tuh Desa Wisata Mas? Ya, desa wisata itu sebenarnya adalah sebuah destinasi. Artinya integrasi daripada atraksi amenities, di mana wisatawan itu datang ke desa. Jadi sesungguhnya dalam membangun desa wisata itu yang kita ajak masyarakat, sebenarnya ada dua kunci di desa wisata. Satu, keunikan dari desa, dua, partisipasi ya, community based tourism di masyarakat. Jadi isu yang kita gulirkan dalam membangun desa wisata itu bagaimana mengetuk hati warga. Misalnya kita harus bicara masalah isu lingkungan, ya, kebersihan, dan isu seni budaya. Misalnya Desa Wisata Mas, saya bangun mulai itu 2010, saya sentuh hati tokoh-tokoh masyarakat. Mengajak masyarakat. Ya, mengajak masyarakat. Saya bercerita kepada tokoh-tokoh bahwa seni patung yang sudah terkenal dari 1930 itu mengalami penurunan. Kenapa begitu? Ya, pertama banyak wisatawan yang tidak datang ke desa. Kemudian anak-anak muda itu sudah berpindah profesi mereka. Mereka banyak keluar negeri kapal, bekerja di kapal, di cruise ship. Karena euforia turisme kali ya Pak. Ini yang menyedihkan kita tuh. Karena bagaimanapun juga seni budaya, kehidupan adat istiadat itu kan ada di desa. Semua ada di desa. Namanya culture heritage itu ada di desa. Isu itu yang kita harus ungkap. Baru tersentuh hatinya tokoh-tokoh, tetua-tetua. Iya benar itu. Baru dia mau artinya membangun desa wisata. Tentunya menarik sekali ya. Mengajak itu jangan ngomong langsung desa wisata. Ayo udah bukan begitu. Jadi memberikan story gitu ya, backgroundnya. Ya. Ini airnya gimana, lingkungannya gimana, kebersihan bagaimana. Ayo. Karena kalau itu sudah bagus, misalnya pelestarian budaya bagus kayak di Mas, misalnya banyak wood carver, banyak orang nopeng, banyak orang nari. Itu kan jadi bonus, turis itu datang. Iya, betul. Itu yang lurus ini yang belum dipahami karena euforia kan begitu. Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata ingin membangun desa wisata sebanyaknya ratusan, baru rame-rame gitu kan itu. Iya, Bang. Tapi kalau sejauh ini kira-kira apa nih yang sudah dilakukan sebagai tokoh yang pengembang desa wisata di Desa Mas nih, Pak? Ya, saya sebenarnya sedih gitu. Berangkat dari kesedihan. Kenapa sih setelah pasca bom Bali itu loh, wisatawan ini berkunjung ke Desa Mas, sehingga pemahat yang kami punya dari 6.000 itu berkurang, masih ada 50 orang. Ini menjadi kesedihan saya. Ada rasa tanggung jawab sebagai pewaris dari budaya di Desa Wisata Mas yang telah dipromosikan oleh para leluhur kami. Ada tanggung jawab gitu. Karena saya sendiri sangat mencintai desa ini, karena saya bisa hidup berpendidikan karena desa ini gitu loh. Itu yang jadi ada empati ya, ada rasa cinta terhadap desa. Makanya dalam membangun desa wisata itu guys, pertama we have to love our village. If you don't have rasa cinta terhadap village, of course itu nonsense gitu. Saya sendiri mungkin dari beberapa orang di desa, dari 12.000 penduduk yang ada di Desa Mas, sangat mencintai, dan saya mengajak semua tokoh-tokoh 2010 ini mulai. Panjang ini tidak membangun desa wisata itu kayak tidak memindah ke dalam pandangan dulu. Belum proses bagaimana meyakinkan apa tujuan kita untuk mengembalikan lagi. Nah, kalau berbicara mengenai tadi kan butuh proses yang cukup panjang seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana nih
peran Pak Mangku untuk bisa mengedukasi masyarakat, untuk mengajak mereka untuk saling membangun bersama, sehingga desa wisata, kalau saya lihat nih, orang awam yang baru pertama kali melihat desa Mas ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana itu proses edukasinya sehingga masyarakat mau ikut bersinergi gitu. Makanya di sebuah desa itu harus punya namanya local champion. Saya mungkin termasuk orang yang gila. Gila itu adalah gagasan inovatif langsung aksi. Jadi bukan gila. Iya, kita tidak boleh omong doang. Memang kita Iya, harus terjun ke desa. Kita buktikan kepada masyarakat desa. Relaction ya. Karena di desa, kalau membangun di desa tidak boleh dengan omong-omong doang dan konsep, tapi harus buktikan. Seperti saya kan, saya datang ke desa, saya buktikan, saya mulai buat homestay gitu loh. Buktikan masyarakat, ini loh, saya bikin homestay, nanti tamunya datang menginap di sini. Itu namanya desa wisata. Selama ini kan ajak ngomong bikin homestay, masyarakat kan menjauh, tidak paham. Nggak paham betul. Karena desa wisata itu turisnya harus nginep di desa gitu, supaya spendingnya besar, bukan cuma dilewatin aja. Kalau desa itu dilewatin namanya wisata desa. Itu beda. Jadi memang buat teman-teman kalau ingin menjadi orang yang pionir untuk mengembangkan desa wisata, tentunya harus mulai dari diri kita sendiri ya Pak. Iya. Seperti membuktikan gitu ya bagaimana benefit yang dirasakan seperti itu, sehingga bisa mengedukasi masyarakat. Nah, kalau terkait dengan benefit sendiri, apa nih yang sejauh ini didapatkan kira-kira setelah mengembangkan desa wisata Mas ini? Artinya kriteria dalam membangun desa wisata minimal ada konservasi budaya. Kayak Mas ini terkenal dengan pusat wood carving di dunia ya. Itu dulu dilestarikan bahwa wood carver kami masih bertahan gitu. Kedua, manfaat ekonomi jelas. Mereka nginap di homestay kita kan. Ya, bisa kita memperkerjakan orang lokal lah. Artinya saya di homestay ini ada di Kaya House punya 10 kamar. Kalau ini full semua bekerja. Warung datang kita orderin makan gitu loh. Tetangga kita minta menjadi tukang bersih. So everybody got job. Jadi sesungguhnya desa wisata ini dibangun pada zaman Presiden SBY ya, 2009 lewat PMPM Mandiri. Itu ada namanya pro poor gitu. Karena menghilangkan kemiskinan, pro growth, ada pengembangan ekonomi, dan pro jobs. Ada lapangan pekerjaan. Dan Presiden Jokowi bilang bahwa desa wisata adalah jalan tercepat untuk meningkatkan ekonomi desa. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Ini luar biasa karena desa sendiri itu guys, kita Indonesia punya 75.000 desa. Benar. Banyak sekali ya yang perlu bisa dikembangkan gitu ya. Desa wisata itu salah satu program nawacitanya Presiden Jokowi, membangun dari pinggiran. Ya, benar. Makanya Presiden dan Wakil Presiden punya pada waktu mereka kampanye punya namanya konsep Dedi dan Dewi, desa digital dan desa wisata. Nah, tentunya kita akan belajar di sini bahwa apa sih sebenarnya tantangan yang bisa dibagikan ke teman-teman pengembang desa wisata di luar sana dalam mengembangkan desa wisata selama ini. Tantangannya apa nih Pak? Tantangan kita sebagai local champion harus sabar dan tabah gitu. Jangan baru diomelin sama masyarakat kita mundur gitu. Artinya kita be positif, katakan kita benar-benar melakukan sebuah terobosan untuk meningkatkan ekonomi. Undang-undang pariwisata yang kita punya tahun 2009 nomor 10 itu bukan undang-undang bantuan sosial. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa pariwisata gunanya meningkatkan ekonomi gitu loh. Bukan ibah dia gitu. Banyak yang disalahkan dengan undang-undang pariwisata, dia minta ini bukan begitu. Jadi kalau membangun desa wisata itu harus mandiri, memang kehendak dari masyarakat. Itu dari hilir dari hilir ke hulu, jangan dibalik dari hulu ke hilir gitu loh. Dari bawah naik. Kalau top down ini banyak yang gagal gitu. Itu keinginan pemerintah aja. Harus keinginan. Karena saya bersyukur di desa Mas ini ada 11.600 masyarakat hidup ini, dan kemarin itu waktu ekonomi membaik sebelum bom Bali, hampir 60% pemahat. Ya, pemahat gitu loh. Nah, jadi desa wisata itu harus punya tagline, keunikan gitu loh. Apa keunikannya? Kenapa sih harus datang ke Mas gitu loh? Keunikannya ya pertama melihat pemahat, belajar menari, belajar mengukir, experiences dan story itu ya yang artinya menarik. Nah, tentunya kita kan semua nih menghadapi kondisi pandemi ini Pak. Di tengah kondisi seperti sekarang yang carut marut,
apa sih sebenarnya kalau boleh tahu terobosan Pak Mangku sendiri, dan apa kontribusi yang bisa dilakukan dalam menghadapi kondisi pandemi ini? Ya, pandemi ini kan bukan masalah kita, ini masalah dunia ya. Sejak Bali ditutup Maret 2020, artinya kita punya waktu merenung. Saatnya lah kita mau revital lagi produk-produk desa wisata kita gitu loh, yang berhubungan dengan apa yang menjadi tematik desa itu gitu loh. Jadi saya misalnya Dimas, selama pandemi saya datang ke pengrajin, saya ngomong sama mereka, jangan bersedih hati gitu lah, kasih motivasi para pengrajin, para pemahat itu. Karena ini masalah dunia, bukan masalah Bali, apalagi masalah desa gitu. Nah, siapkan produk. Begitu ekonomi membaik, wisatawan mulai datang, berarti kita sudah siap dengan produk kita. Ya. Gitu. Ya, gitu. Jadi memang teman-teman di luar sana tentunya pesan dari Pak Mangku sendiri bahwa ini salah satu strategi di tengah kondisi pandemi adalah merevitalisasi kembali bagaimana potensi yang sudah dimiliki dikembangkan kembali dan direvitalisasi, apa yang perlu dilakukan untuk bisa menyambut nanti ketika pandemi sudah berakhir gitu ya. Nah, mungkin sebelum berakhir, ini sebagai awalan kita sebelum mengembangkan seri-seri berikutnya, ada pesan nggak kira-kira untuk pesannya? Ya, saya bisa closing statement ya. Closing statement saya itu bahwa teman-teman pemirsa dimanapun berada, bahwa poin penting dari desa wisata itu adalah adanya partisipasi masyarakat. CBT namanya Community Based Tourism. Kedua, keunikan desa Anda itu apa sih gitu. Harus cari uniqueness-nya. Tidak harus sama satu desa dengan desa yang lain. Bukan euforia gitu. Betul. Artinya bangun desa wisata sudah diresmikan oleh pejabat, habis itu tidak ada turis. Jangan terlalu memaksakan begitu ya, Pak. Ya, ini namanya desa wisata launching, di launching aja. Iya. Selanjutnya ada. Nah, yang penting adalah bagaimana masyarakat ini membumikan sabta pesona itu, teman-teman ya. Satu, keamanan, harus aman desa. Security, kemudian ada kebersihan, harus bersih nih. Ada keindahan gitu loh. Ada kesejukan, kenangan dan sebagainya. Sabta pesona ini rohnya. Ya, sabta pesona itu roh daripada dalam pengembangan desa wisata. Kalau itu ada, wisatawan pasti akan datang. Ya. Demikian dapat saya sampaikan dalam podcast pertama kita ini bersama Saudara Wayan Rona yang sangat luar biasa. Tentunya menarik sekali teman-teman. Ini sebagai salah satu pembuka podcast kita, tentunya akan lebih banyak lagi inspirasi dan juga motivasi dari Mangku Kandia di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa stay tune di podcast kita di seri berikutnya. Sampai jumpa, selamat siang. Salam Dewi Desa Wisata Nusantara. Salam Desa Wisata Nusantara. Dewisnu. Dewisnu Foundation. Terima kasih.